Halo semua, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya mau bikin anggaran keuangan rumah tangga dengan budget Rp100.000. Jadi di sini tuh gajinya itu masih harian atau upah harian gitu. Tapi sebelum saya jelasin atau mencatat, di sini saya mau menyapa teman-teman dulu. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan di sini maaf banget kalau saya misalnya agak-agak telat bikin video karena emang agak-agak menyibukkan diri. Sebenarnya bukan sibuk banget sih, karena emang belum sempet aja. Terus hari ini saya sempetin untuk bikin video seperti ini. Nah, di sini langsung aja saya catat cara mengatur gaji harian. Jadi budgetnya itu 100.000 per hari. Jadi ini untuk kayak upah harian gitu, pokoknya itu rutin satu harinya tuh 100.000. Nah, buat teman-teman semua yang pengen tahu 100.000 itu gimana sih cara mengelolanya, nah dan di sini pun nanti ada rincian apa ya namanya, kayak masih ngontrak gitu. Jadi harus ada budget setiap bulannya untuk membayar kontrakan gitu. Nah, di sini langsung aja saya catat pendapatan. Nah, di sini pendapatannya itu Rp100.000 per hari atau apa namanya, upah per harinya 100.000 seperti itu ya. Langsung aja begini caranya. Jadi karena masih harian, jadi mengaturnya itu harus per hari juga. Nah, ini contohnya aja per harinya itu misal kan Rp100.000. Terus yang Rp100.000 ini untuk apa aja sih? Nah, di sini untuk masak. Jadi gunakan untuk masak dulu ya, karena emang masaknya itu setiap apa namanya, karena upah harian, jadi masaknya juga, belanjanya juga harian juga. Di sini untuk makan atau untuk masak Rp30.000, terus untuk jajan Rp10.000 ya. Jadi di sini saya contohkan untuk 2 orang sama 1 orang anak kecil gitu. Jadi di sini ada budget 10.000 untuk jajan. Jadi 100.000 dikurangi untuk makan atau untuk masak, 30 dikurangi jajan, sisanya itu Rp60.000. Nah, Rp60.000 ini untuk apa sih? Nanti saya jelaskan ya. Di skip dulu. Terus ini saya mau jelasin untuk masak. Kalau untuk masak budgetnya cuma Rp30.000. Ini harus hemat ya. Rp30.000 itu harus masak apa aja sih? Jadi biar apa namanya, kayak saya contohkan aja, ayam setengah kilo itu dapat ya 15.000. Terus sayur sama bumbu itu 15.000 tuh udah pas banget, udah banyak juga sih. Ini untuk anggota 3 orang gitu. Jadi kalau misalnya lebih ya nggak cukup ya, karena di sini saya contohkan untuk 3 orang, jadi cukupnya untuk 3 orang aja. 15 ditambah 15 sama dengan Rp30.000 gitu. Terus yang berikutnya di sini saya mau jelasin untuk jajan. Jadi di sini saya contohkan untuk jajan itu anaknya masih kecil, jadi masih doyan jajan. Kan budgetnya itu 10.000 satu hari. Jadi diatur aja gimana caranya supaya pas. Jadi biar nggak nambah-nambah jajan lagi. Jadi dibagi aja. Jadi pagi 2.000, siang 2.000, sore 2.000, sama malam Rp2.000. Jadi ada budget, ada uang jajannya, jadi kepisah-pisah gitu. Tapi di sini usahain kalau untuk anak-anak beri pemahaman atau beri penjelasan sama anaknya itu, jadi biar nggak jajan mulu, gimana caranya, yaitu dengan nabung atau dengan menghemat uang jajan seperti itu ya. Nah, terus 60.000 itu untuk apa? Di sini saya tulis aja 60.000 itu dikali 30 hari kerja ya. Jadi di sini saya contohkan untuk 30 hari aja. Jadi 60.000 dikali 30 sama dengan Rp1.800.000. Nah, Rp1.800.000 untuk apa? Di sini saya menjelaskan kembali. Jadi ada beberapa poin-poin untuk apanya nanti saya jelasin secara detailnya ya.
Jadi di sini walaupun kerja masih harian, maksudnya upahnya masih harian, tapi kita masih bisa kok ngumpulin buat kayak kewajiban setiap bulan, kayak misalnya listrik dan sebagainya ya. Jadi sisa uang belanja sama uang yang jajan itu kan 60.000. Nah itu tuh nggak boleh dipakai gitu, jadi harus konsisten disimpan, dikumpulin. Nah hasilnya itu 1.800.000 rupiah gitu. Dan di sini saya mau tulis aja yang pertama itu kewajiban setiap bulan. Jadi setiap bulannya itu harus ada budget yang dikeluarkan untuk membayarkan sesuatu gitu. Di sini saya contohkan aja karena emang masih ngontrak. Jadi untuk kontrakan itu 700.000 rupiah, terus untuk listrik 100.000 rupiah, itu kurang lebih ya. Terus untuk iuran 10.000, terus untuk kuotanya 50.000 aja. Jadi kalau misalnya masih harian harus hemat-hemat lah kalau untuk penggunaan kuota seperti itu. Terus semuanya saya totalin, jumlahin. Totalnya itu 860.000 rupiah. Ini udah ketahuan ya, untuk kewajiban setiap bulan atau setiap bulan dibelanjakannya itu 860.000 rupiah gitu. Nah di poin yang kedua itu kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan yang setiap bulan atau setiap saat harus ada di sini. Ada beras, gas galon, sama belanja bulanan. Jadi walaupun masih harian, gajinya harian, tapi kita masih bisa kok untuk belanja bulanan seperti itu ya. Di sini saya contohkan untuk beras 10 liter aja dikalikan 10 sama dengan 100.000 rupiah. Ini udah banyak ya, stoknya juga udah lumayan. Terus untuk gasnya 50.000 rupiah aja kurang lebih. Kalau masih sisa nanti bisa disimpan untuk uang jaga-jaga seperti itu. Terus untuk galonnya 50.000 dan untuk belanja bulanannya 200.000 rupiah. Nah di sini untuk belanja bulanannya itu banyak ya, seperti sabun-sabun, pasta gigi. Kemudian di bawahnya ini saya mau tulis aja dan untuk nabung. Jadi banyak banget. Walaupun gitu. Masih gaji harian, tapi semuanya ditotalin. Total di sini adalah saya budgetin kalau untuk nabung ya. 100.000 rupiah aja seperti itu ya. Dan berikutnya langsung aja ditotalin semuanya. Jadi kayak tadi kan udah ketahuan tuh budgetnya untuk kewajiban setiap bulannya itu kan 860.000 rupiah ditambah 400.000 terus ditambah 100.000 rupiah, itu total semuanya nanti bakal ketahuan ya. Totalnya itu 1.360.000 rupiah. Nah dengan budget 1.800.000 rupiah dikurangi 1.360.000, ini masih sisa banyak. Jadi sisanya itu masih 440.000 rupiah, jadi masih banyak banget ya. Nah jadi kalau misalnya kita pintar-pintar menghemat pengeluaran, ini juga sisanya masih banyak, terus masih bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat seperti itu. Nah ini 440.000 itu untuk apa sih? Bisa untuk orang tua, bisa untuk kita sisihkan sedekah, terus bisa untuk simpanan atau uang jaga-jaga sesekali, misalnya ada kondangan atau ada anak sakit. Nah itu bisa digunakan ya uangnya seperti itu. Nah di sini saya juga punya catatan. Jadi pokoknya catatannya itu untuk intinya untuk berhemat seperti itulah, walaupun masih upah harian atau gaji harian, nominalnya juga sedikit, tapi menurut saya sih nominalnya udah banyak ya. Kalau misalnya dikalikan 30 hari kerja itu udah 3 juta rupiah. Jadi dengan 3 juta rupiah itu udah lumayan cukup banyak. Tapi karena ini harian, jadi saya jelasinnya juga ya udah gitu, cara mengelolanya itu seperti ini kayak gitu ya. Nah pokoknya intinya di sini intinya itu dengan gaji atau upah harian semua masih bisa tercukupi gitu, asal asal niat sama konsisten aja gitu. Jadi tanpa itu semua juga nggak bakal berjalan dengan lancar gitu. Jadi
kuncinya itu niat. Kalau kita udah niatin kayak uang sisa belanja sama uang yang sisa itu harus dikumpulin, terus harus konsisten juga. Jadi setiap hari dikumpulin. Nah, udah 30 hari kerja, maksudnya udah 30 hari udah terkumpul, baru itu bisa digunakan seperti. Jadi di sini saya mau jelasin kembali ya, dari atas lagi cara mengatur gaji harian 100.000. Anggaran keuangan rumah tangga tuh harus seperti apa sih cara buat mengelolanya. Nah, di sini saya mau jelasin ya. Di pertama pendapatannya itu kan 100.000 rupiah. Di sini saya udah catat 100.000 rupiah gitu. Terus saya mau langsung catat aja. Ini uang pendapatan 100.000 per hari itu, misalnya saya contohkan di hari pertama itu mendapat di hari pertama kan di hari pertama kerja udah dapetin gaji atau upah seharga 100.000 rupiah. Nah, ini untuk apa sih 100.000 rupiah? Untuk apa aja sih? Nah, yang pertama untuk makan. Nah, di sini usahain untuk makan di budgetnya itu disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya anggota keluarganya 4 orang, itu bisa ditambahkan 40.000 ya. Di sini saya contohkan untuk 3 orang, jadi istri, suami sama 1 orang anak seperti itu. Dan di sini nanti juga mau saya jelasin dengan uang 100.000 di sini juga masih ngontrak atau masih kos. Jadi per bulannya itu harus dibayarkan ya. Jadi nanti mau saya rinciin semuanya. Tapi yang saya mau jelasin yang di sini dulu aja. Jadi budget 100.000 rupiah satu harinya itu untuk makan 30.000, terus untuk jajannya 10.000, jadi sisanya masih 60.000. Nah, yang pertama saya mau jelasin dulu untuk masak itu. Jadi menunya apa aja sih? Misalnya dengan budget 30.000 rupiah. Nah, di sini saya contohkan ayam setengah kilo itu dapat kok 15.000. Kalau beli di pasar tuh setengah kilo gitu ya. Terus sayur sama bumbu itu 15.000 tuh udah banyak banget. Sayurnya bisa macam-macam. Jadi totalnya itu 30.000. Ini saya lanjutin ya. Jadi totalnya itu untuk makan 30.000 rupiah budgetnya. Ini udah pas. Terus di sini saya mau jelasin juga untuk uang jajan. Ini budgetin aja satu harinya itu 10.000 rupiah. Itu bisa dibagi 4, pagi siang sore malam itu 2.000 jadi itu bisa lebih hemat gitu ya. Jadi nggak bikin jajan terus seperti itu. Terus di sini juga saya mau jelasin. Nah, ini dengan sisa uang 100.000 ini masih sisa. Nah, uang 60.000 ini jadi dikalikan 30 hari kerja. Saya di sini ngitungnya buat 30 hari aja biar pas. Jadi 60 dikali 30 itu 1.800.000 rupiah ya. Nah, 1.800.000 rupiah itu uang yang terkumpul dalam 1 bulan. Jadi kalau misalnya di sini jangan dipakai apa-apa. Kalau misalnya sisa uang 60.000 ya udah disimpan aja sampai 30 hari terus ditotalin, jadi totalnya itu 1.800.000 rupiah. Nah, ini untuk apa? Dah di sini saya mau jelasin ya untuk apa aja. Yang pertama itu untuk kewajiban setiap bulan. Jadi di sini ceritanya masih ada bukan tunggakan sih. Ada masih kontrak gitu. Jadi kontrakannya itu per bulannya itu 700.000 rupiah. Terus untuk listrik 100.000, iuran 10.000, kuotanya 50.000. Sisanya jadi 860.000 rupiah. Dan di poin kedua itu untuk kebutuhan pokok. Di sini berasnya itu 10 liter dikali 10.000. Hasilnya 100.000, untuk gasnya 50.000, untuk galonnya 50.000, terus untuk belanja bulanannya 200.000 rupiah. Di sini belanja bulanannya banyak ya, bisa untuk sabun. Pokoknya keperluan setiap bulannya dibajetin 200.000 aja. Jadi totalnya 400.000 rupiah. Terus sisakan untuk nabung 100.000 rupiah. Nah, di sini udah ya 100.000 rupiah. Terus di sini saya mau jelasin. Nah, saya totalin 860.000 yang tadi uang belanja setiap bulan ini ya. Ditambah 400.000, terus
ditambah untuk nabung 100.000. Jadi total keseluruhannya itu 1.360.000. Terus tadi kan pendapatannya dalam 1 bulan kalau dikumpulin itu 1.800.000 dikurangin 1.360.000, hasilnya adalah 440.000. Nah, sisa 440.000 itu untuk apa? Nah, di sini bisa untuk orang tua, bisa sedekah atau simpanan atau uang jaga-jaga seperti itu ya. Pokoknya sebisa mungkin menghemat walaupun masih gajinya atau masih punya upah harian, tapi kita masih bisa memenuhi kewajiban setiap bulan, terus bisa belanja kebutuhan pokok, bisa makan, bisa masak untuk walaupun masaknya untuk per hari nggak apa-apa ya, jadi disesuaikan dengan budgetnya seperti itu. Terus di sini saya juga punya catatan. Jadi intinya dengan gaji atau upah harian semua masih bisa tercukupi, asal kuncinya itu niat dan konsisten. Jadi tanpa niat dan konsisten itu semua tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi emang percuma gitu kalau misalnya kita nggak niat, kita nggak konsisten, ya udah semuanya nggak berantakan gitu, nggak bakal berjalan dengan lancar. Jadi kalau misalnya dari sisa uang 60.000 ini nggak dikumpulin, ya udah gitu, nggak bisa gitu, kita nggak bisa untuk bayar, nggak bisa ngumpulin untuk bayar kontrakan kayak gitu. Jadi intinya niat sama konsisten gitu ya teman-teman. Sekian dulu aja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimengerti. Pokoknya sekian dulu video dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.